eh kelor satu telur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani milenium. Berjumpa lagi dengan saya DH Channel, info harga pertanian, juga tutorial dan juga cerita para petani sukses. Nah, di sini kali ini saya akan membuat pupuk organik cair atau bisa dikatakan dengan POC. Pertanyaannya, apa itu pupuk organik? Organik itu kan, pupuk organik adalah salah satu bahan terpenting dalam perawatan tanaman untuk menutrisi tanah. Pupuk yang paling aman digunakan untuk jangka panjang maupun jangka pendek atau dalam lingkup rumah tangga. Jadi untuk aman dikonsumsi kepada kita, aman juga di lingkungan kita. Sebenarnya banyak sih pupuk organik itu yang dibutuhkan oleh tanaman itu kan. Pupuk organik ada dua, yaitu ada pupuk organik cair, juga ada pupuk organik padat. Kenapa harus pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia? Karena pupuk organik itu satu, lebih ramah lingkungan, dan juga untuk kesuburan tanah itu lebih baik. Berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia itu kan merusak, meskipun cepat instan, tapi untuk jangka panjang dan kedepannya itu merusak tanah. Dan untuk kembali normal seperti semula, tanah itu membutuhkan waktu sekitar 30 tahunan. Karena kita harus menggunakan organik, karena organik itu berasal dari bahan-bahan organik dari alam untuk alam, kembali ke alam, dari makhluk hidup ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak digunakan, atau dari sayur-sayuran yang sudah tidak layak dikonsumsi. Banyaklah seperti hewan laut yang sudah basi dan lain-lain. Pupuk organik cair itu kan terbuat dari bahan-bahan alami yang terdapat larutan-larutan mol atau yang bisa dikatakan mikroorganisme lokal. Mol itu kan larutan hasil fermentasi dari bahan-bahan dasar dan berbagai sumber daya yang tersedia di setempat. Larutan ini dapat dibuat dengan memanfaatkan limbah rumah tangga apapun itu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tanaman? Yang pertama kan NPK, itu kan N, nitrogen, fosfor dan kaliumnya kan itu yang paling utama. Nah, banyak yang dibutuhkan, maka kita lihat apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan itu ada beberapa bahannya. Seperti ada, yang pertama ada larutan gula pasir, gula aren, gula merah yang sudah dicairkan. Yang kedua ada telur ayam, itu untuk nutrisi dan sasa MSG. Terus ada M4 itu untuk bakteri asam laktat, jadi untuk penyuburnya. Bebas ada Yakult, ada banyaklah, serumbal, banyak lagi itu untuk dicampurkan untuk bakteri utamanya. Nah, untuk yang pertama, buka tutupnya terus alungkeun. Untuk yang pertama, masukkan telur satu butir untuk satu toples. Untuk satu toples 2 butir juga bisa, karena itu akan lebih baik. Karena saya mengirit bahannya, telur kan untuk sekarang mahal. Nah, yang kedua masukkan biasanya kan orang memakainya MSG, itu sasa MSG, tapi saya kan sekarang tidak ada MSG, yang ada sasa. Sasa ini mengandung unsur kalium yang sangat tinggi, jadi untuk pertahanan tumbuhan dan untuk merangsang pertumbuhan juga sangat baik. Cukup 1 sendok per toples, 1 toples. Lalu masukkan larutan air gula yang sudah dicairkan, bisa dengan gula aren ataupun dengan air kelapa, bisa juga sama, atau bisa dengan tambah lagi nutrisinya dengan air beras. Tapi karena saya gak mau ribet dan yang adanya cuma ini,
langsung diaduk-aduk sampai mencampur semuanya, diaduk-aduk. Nah, satu lagi sama, diaduk-aduk. Ini biar mencampur, jadi telur kuning sama putihnya mencampur. Orang banyak yang memakai telur putihnya doang, tapi untuk saya lebih baik digunakan semuanya karena itu juga baik. Selanjutnya kita pakaikan E4 untuk bakteri pokok. E4 bisa diganti dengan Yakult ataupun serumbal. Serumbal itu sama dengan E4. Jadi ini bakteri untuk fermentasinya. Gula merah tadi untuk menghidupkan bakteri-bakteri yang pingsan. Karena bakteri-bakteri yang ada dalam M4 itu atau serumbal atau Yakult juga sama, itu kan bakteri-bakteri yang pingsan, yang tidak mau termasukkan udara. Lalu setelah itu masukkan air. Kira-kira lah masukkan air. Yang penting airnya jangan penuh. Cukup segini. Nah, segini cukup. Itu ruang yang kosongnya, sedikit lagi kan kurang. Segitu aja cukup. Itu ruang yang kosongnya itu untuk ruang udara, jadi tidak pengap. Yo, campur lagi, masukkan lagi, pokoknya kira-kira 1 literan, itu. Kalau mau telurnya 2 bebas, karena untuk nutrisi lebih banyak, itu lebih baik. Nah, kocok-kocok lagi. Lalu setelah itu kita tutup pakai plastik ya, agar tidak masuk udara. Plastik tapi dibolongi sedikit karena untuk keluar udara, untuk pembuangan udara. Tutup rapat untuk pembuangan udara, karena bakteri ini tidak mau kemasukan udara. Jika masuk udara maka bakteri itu akan mati. Nah, ditutup. Nah, itu selang yang saya buat. Itu kan tadi plastiknya sudah saya bolongin. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam toples, dan toples itu akan diisi air. Jadi untuk pembuangan udara agar tidak buka tutup terhadap toplesnya. Jadi agar tidak buka tutup terhadap toplesnya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Semua saya tutup rapat. Tadi kan di bawah tutup pakai plastik, dan itu ruang untuk udara. Tadi saya tutup pakai plastik, saya tutup lagi sekarang pakai plastik, dan itu untuk pembuangan udara. Karena jika tidak memakai pembuangan udara, itu kita akan membuka tutup tiap hari. Untuk proses fermentasinya ini 1 hari 1 malam bisa digunakan, tapi lebih baik, lebih bagus. Kalau bagusnya minimal lah 1 minggu. Satu minggu sudah bisa perbaiki. Ini 1 minggu sudah bisa digunakan. Dan 1 toples ini perbandingannya 1 toples berbanding 1 liter lah, berbanding 10 liter kalau ingin lebih bagus. Sekian teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat, berkah selalu. Salam dari petani pemula.